Siapa bilang beternak itu susah? Ya. Jadi pada dasarnya asal kita memiliki indukan ya, merpati betina dan merpati jantan yang produktif dan dia bisa bertelur ya, bisa menetas. Ya saat itulah sebetulnya kita kan sudah berhasil sebagai peternak. Ya. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah emang semudah itu ya untuk kita bisa menjadi peternak yang menghasilkan merpati-merpati yang layak ya untuk berkompetisi dan bisa berprestasi. Ya, ya tentunya jawabannya tidak semudah itu ya, atau tidak semudah teori, tidak semudah yang kita bayangkan ya. Kenapa kok tidak semudah seperti yang kita bayangkan ya, saat ini saya akan mengupas ya sedikit mengenai betapa sulitnya ya, betapa banyak kendalanya seorang peternak dan terutama juga sebagai pemain seperti saya ya, bisa menghasilkan merpati yang seperti yang diinginkan ya, bisa berkompetisi, bisa bersaing di lapak yang bergengsi ya, dan sampai bisa berprestasi. Simak terus videonya. Hal pertama yang tentunya tidak bisa dikatakan mudah ya, itu adalah bagaimana kita bisa memilih ya dan memiliki ya materi indukan yang baik ya, baik itu indukan betina maupun jantan ya. Nah, baik di sini tentunya relatif ya. Kita mau bicara baik dalam arti yang bagaimana ya, kalau kita memang bermain di sebuah lapak ya untuk berkompetisi, tentunya memiliki standar ya, standar kinerja ya, kualitas burung yang sekiranya mampu ya untuk bersaing di suatu lapak ya. Tetapi kalau hanya sekedar tinggi turun ya, digandeng untulan, metil turun ya, ya kalau itu sudah menurut Anda sudah bagus ya nggak apa-apa ya. Jadi itu sah-sah saja ya, tergantung bagaimana kita ini menilai ya burung itu bagus itu seperti apa. Karena ada istilah bahwa apikmu dan apikku beda ya, jadi itu bahasa Jawa. Jadi yang menurut kamu bagus ya, belum tentu menurut saya bagus ya. Demikian juga sebaliknya ya. Tetapi kalau kita sudah bicara di merpati yang untuk berkompetisi ya, di suatu lapak ya, itu tentunya bagusnya sudah bagus yang terukur gitu loh, bagus terukur dan bagus yang diakui ya, karena di situ banyak pembanding ya, kita ikutkan kompetisi terus kita bisa menilai dari sekian puluh kali burung itu diadu bagaimana hasilnya ya, bagaimana karakternya, apakah mampu berprestasi ya, apakah mampu bersaing atau tidak ya. Seperti itu. Jadi tadi yang pertama adalah bagaimana kita memilih materi indukan yang baik ya. Yang kedua, setelah kita memiliki materi indukan yang baik, kita harus memiliki feeling ya, feeling untuk mencocokkan ya antara betina dan jantan ya, baik dari karakter ya maupun dari rabaan ya. Sehingga nanti akan menghasilkan anakan dengan karakter maupun dengan rabaan sesuai yang kita inginkan ya. Dan itu tidak mudah ya. Jadi banyak peternak atau calon peternak yang mampu ya membeli indukan terbaik ya, yang mahal, tetapi mereka tidak mampu dalam menganalisa ya, mereka tidak mampu dalam memiliki
apa feeling ya, perasaan ya, bagaimana oh ini harusnya ketemunya dengan ini, oh ini harusnya ketemu dengan betina ini ya. Sehingga hasil anakannya juga kemungkinan tidak seperti yang diinginkan ya. Nah, itulah makanya seninya dalam berternak kita juga harus memiliki feeling yang kuat ya, sehingga kita bisa menggabungkan baik jantan maupun betina yang sesuai dengan kekurangan dan kelebihannya masing-masing ya. Nah, setelah kita memiliki indukan yang baik ya, terus kita sudah coba menjodohkan ya. Setelah jodoh itu pun belum tentu merpati itu bisa bertelur ya. Nah, makanya nggak mudah ya. Jadi setelah jodoh belum tentu bertelur ya. Setelah bertelur belum tentu menetas ya. Setelah menetas belum tentu bertahan sampai dewasa, bisa juga sakit ya, mati ya. Setelah sampai dewasa ya, terus kita jodohin ya, belum tentu karakternya bagus seperti yang kita inginkan ya. Misalkan giringnya tidak baik ya, atau dilatihnya susah ya, seperti itu. Nah, setelah sampai dewasa ternyata karakternya bagus ya, dilatihnya mudah ya, belum tentu awet burung itu sampai lepasan polstar ya. Kalau kita bicara tomprang ini kan lepasan antara 5 sampai 7 km ya, bukan seperti di kolong yang cuman mungkin 900 meter ya. Jadi kendala atau hambatan ya, atau gangguan-gangguan selama pelatihan sampai lepasan maksimal yaitu 5 sampai 7 km itu jauh lebih banyak ya, karena biasanya di pelepasan itu melewati rumah-rumah penduduk yang tentunya juga banyak memelihara merpati ya, banyak ranjau di tengah jalan ya. Jadi kalau yang merpati yang benar-benar tidak cerdas ya, itu kemungkinan persentase untuk bisa hilang di tengah jalan itu sangat besar ya. Nah, itu salah satu kesulitannya. Tadi sudah indukannya sudah bagus ya, belum tentu nelor ya. Sudah nelor belum tentu menetas ya. Sudah menetas belum tentu bertahan sampai dewasa. Setelah bertahan sampai dewasa belum tentu karakternya baik seperti yang kita inginkan. Setelah dapat karakternya yang baik seperti yang kita inginkan, belum tentu burung itu akan lolos ya, awet sampai lepasan polstar yaitu 5 sampai 7 km. Setelah lepasan polstar ya sudah awet ya sampai titik lepasan akhir ya, belum tentu burung itu bisa kepakai ya. Karena bisa jadi ternyata speednya kurang ya, gaya turunnya kurang bagus, kurang kenceng, masuk ke betinanya tidak baik ya. Nah, setelah ternyata memiliki karakter seperti yang kita inginkan ya kan, wah udah tingginya stabil ya, turunnya kenceng, speednya kenceng, kebetinanya baik ya, tepat betina. Pada saat diikutkan lomba belum tentu menjadi sebagai sang juara ya. Nah, setelah bisa menjadi berprestasi menjadi sang juara belum tentu bertahan ya. Jadi juara cuma sekali tok ya. Lomba berikutnya kalah ya. Berarti kan nggak stabil ya. Nah, setelah burung itu menjadi stabil juara ya kan, udah sering kali diadu, persentase kemenangannya besar ya, sering dapat piala, trofi ya, belum tentu bisa laku mahal. Nah, itu loh ya, susahnya jadi peternak menjadikan burung sampai lepasan polstar 5 atau 7 km jadi ya stabil, sering juara, diadu puluhan kali, sering menang. Ujung-ujungnya belum tentu burung itu dihargai ya, ditawar hanya 10 juta ya. Ya itu kan menurut saya sangat-sangat murah sekali ya. Jadi menurut saya sih burung yang sudah stabil, lepasan polstar, sering juara, sering diadu, ya minimal tuh di harga 30 juta. Tuh seperti itu. Jadi makanya
itulah suka dukanya kita sebagai peternak dan pemain ya, mempersiapkan dari indukan ya, mempersiapkan dari telur, dari sampai menetas, piye ya, sampai dewasa kita jodohin, kita latih dari nol sampai polestar ya, udah puluhan kali diadu, stabil ya, sering juara ya, ya tidak mudah ya. Makanya saya ingin menegaskan di sini bahwa kita untuk menciptakan burung yang jadi ya, itu prosesnya tidak mudah ya, sangat panjang ya, banyak kendalanya ya, dan biayanya juga luar biasa ya. Kalau kita hitung dari mulai nol itu biayanya udah nggak sedikit lagi ya, dalam kita menjadikan merpati untuk siap diadu, apalagi sampai sudah berprestasi ya. Jadi saya kira itu aja yang saya sampaikan ya, bahwa banyak kendala ya, yang kadang kita tidak pikirkan ya, sehingga kita terkadang kurang menghargai gitu loh, upaya dari para peternak ya maupun para pemain, bagaimana dia bisa sampai menciptakan burung-burung yang layak ya untuk berkompetisi di suatu lapak ya. Oke, terima kasih ya, semoga bermanfaat ya. Ini di samping sedikit menambah wawasan ya, mungkin bagi para peternak pemula ya, ya juga saya sisipin curhat sedikit lah ya. Jadi sedih ya kalau kita melatih burung dari nol ya, sudah jadi tapi kurang dihargai ya, itu aja sih. Oke, terima kasih, tetap semangat ya dalam melestarikan merpati murni tinggian Tomprang ini ya kan. Semoga tetap lestari sampai anak cucu cicit kita ya, tidak tergerus dengan hobi-hobi yang lain ya, tetap ada hobi merpati tinggian ini. Oke, terima kasih. Salam merpati tinggian Tomprang ya. Tetap semangat, semoga bermanfaat.